ketika dia melakukan praktek muamalah apapun yang salah, tapi kemudian dipertahankan dari generasi ke generasi. Dengan alasan ini sudah jadi kebiasaan. Kalau di perfilman, hari pertama itu paling menentukan. Kalau kita tidak pura-pura membeli di bioskop gitu ya, kita sebar tiket itu sampai 2.000 tiket sampai 3.000 tiket. Nah, kalau kita tidak sebar, layar di bioskop itu akan turun. Welcome to the Good Talk. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di main lobby ya di agenda event Muslim Life Fair di Jakarta tahun 2025 yang sekaligus juga akan menutup ya event Muslim Life Fair dan Muslim Life Fest di tahun 2025. Alhamdulillah ya, kita sangat bersyukur kita kedatangan guru kita ya, Al-Ustadz Amin Nur Baits ya. Beliau adalah Ustadz pembina ya, daripada komunitas pengusaha Muslim Indonesia, dan juga beliau yang mengampuh ya kelas cash ya. Ini bisa lihat informasi sini, KPMI Entrepreneur School ya. Jadi insya Allah akan dimulai untuk cash di 16 di bulan ini Desember tanggal 13 ya, Sabtu pekan depan. Jadi yang ingin mendaftar masih ada slot nggak, Kang Mas Edi, Mas Slamet? Masih ya? 10 seat lagi. Nah ini cukup limited ya, cukup limited. Segera mendaftar karena tempat juga terbatas. Insya Allah itu akan ada 4 bulan ya, dengan 16 kali pertemuan. Ada 60% kita akan belajar tentang ilmu-ilmu agama ya, ada tauhid, fikih muamalah, kemudian juga dengan belajar tentang ilmu manajemen bisnis, marketing dan lain-lain. Baik, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Haluk Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Mas antum kan asli Aceh, Mas? Gimana Ustadz? Asli Aceh. Masya Allah, betul Ustadz. Daerah antum aman nggak? Di Aceh keluarga di Loksmawe itu 90% kena banjir Ustadz. Keluarga di Loksmawe. Loksmawe yang di Banda Aceh aman Ustadz. Bapak di Banda Aceh? Saya di Loksmawe. Loksmawe. Jadi keluarga di sana aman? Aman alhamdulillah, tapi ya semuanya berdampak banjir Ustadz. Tapi sekarang udah mulai kembali ke rumah untuk pembersihan. Cuman listrik belum full, masih bermasalah dengan jaringan Ustadz. Masya Allah. Semoga segera selesai. Amin Ustaz. Ya mohon doanya dari teman-teman semua. Di sini juga kita ada Lat Surabani ya. Jadi kalau ingin memberikan donasi bantuan untuk saudara-saudara kita di Aceh, tafadhol. Baik Ustaz, ini hari ini kita mau diskusi, mau talk show dan membahas tentang dosa jariah di dalam transaksimu Ustaz. Apakah ini sudah membahas tentang fikih muamalah kontemporer. Nah, mungkin nanti teman-teman yang punya pertanyaan disimpan ya, dipersiapkan. Mumpung ada Ustadz Amin Nur Baits mungkin bisa bertanya langsung. Ya. Mungkin di awalnya Ustadz bisa diawali dengan pembukaan mungkin untuk memancing diskusi di awal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li majdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Allah berikan kita lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga bumi Indonesia dan negeri kaum muslimin yang lainnya. Dan upaya kita dalam menjaga kelestarian lingkungan salah satunya dilakukan dengan cara menjaga takwa kepada Allah. Sebab di antara sumber terjadinya musibah adalah
kedurhakaan dan kemaksiatan. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak nyata kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sehingga seorang hamba yang taat kepada Allah dan mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah, hakikatnya dia sedang menyerukan kelestarian lingkungan. Kalau sekarang ada istilah Wahabi lingkungan, maka bagaimana potret seorang Wahabi lingkungan itu? Dia adalah orang yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dengan sebaik mungkin, kemudian melestarikan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ketika sebuah penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan keberkahan inilah yang kemudian memberikan kebaikan bagi semuanya. Karena itu binatang mereka berterima kasih kepada orang yang mengajak masyarakat untuk belajar agama dengan baik, untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, mu'allimunan nasal khaira, orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat, yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard, akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, hattal hitan fil bahr, sampai ikan yang berada di air, sampai ikan yang berada di air memohonkan ampunan untuknya. Kenapa binatang memohonkan ampunan untuk orang yang mengajarkan kebaikan bagi masyarakat? Karena ketika mereka mengajarkan takwa kepada masyarakat, kemudian masyarakat semakin bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan. Dan yang memanfaatkan tidak hanya manusia, termasuk juga makhluk yang lainnya. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kepada orang yang mengajarkan kebaikan ini, Allah ilhamkan kepada mereka untuk memohonkan ampun bagi guru-guru agama, bagi guru-guru masyarakat yang mengajarkan kebaikan di tengah masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan yang beliau berikan sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, belajar untuk menjadi hamba Allah yang baik. Mohon maaf saya sedikit ngos-ngosan ya. Jadi tadi dari penginapan sampai sini macet. Masya Allah. Akhirnya harus parkir mobil dan kita jalan kaki. Jalan kaki Ustaz tadi. Alhamdulillah. Ternyata lebih cepat. Lebih cepat, Masya Allah. Cuman lebih capek sedikit. Ustaz. Nah, belum sempat tarik nafas sudah ditarik ke kursi. Masya Allah, Masya. Minum dulu Ustaz. Gimana? Minum dulu. Ini masih saya gelan teman. Baik. Selanjutnya berbicara tentang dosa jariah. Seperti apa sih yang dimaksud dengan dosa jariah? Kebalikan dari amal jariah. Intinya begini. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat amalan hamba, namun Allah juga akan mencatat dampak dari amal hamba. Allah tidak hanya mencatat amal hamba, tapi juga mencatat dampaknya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan makhluk yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya itu, wa atharahum, berikut dampaknya. Sehingga berkaitan dengan aktivitas kita, ada dua yang dicatat oleh Allah, amal yang kita kerjakan dan dampak dari amal itu. Oleh karena itulah sebuah perbuatan yang baik, jika menghasilkan dampak yang baik, maka pelakunya mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala dari amalnya, dan yang kedua, pahala dari pengaruh amalnya.
Dan pengaruh ini bisa jadi lebih luas, bisa jadi lebih panjang masanya, bisa jadi lebih jauh jangkauannya. Maka posisi pengaruh ini bisa jadi akan menghasilkan pahala yang terus mengalir. Walaupun pelakunya sudah meninggal, tapi karena pengaruhnya belum hilang, maka dia akan terus menghasilkan pahala. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang berbuat buruk dan memberikan pengaruh yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatan buruknya plus dampak buruk dari perbuatan itu. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia mendapatkan pengaruh buruk dari perbuatan dosanya, dan berikut apa? Dampak buruknya. Semakin meluas dampak buruknya, maka semakin besar dan semakin jauh jangkauan dari perbuatan dosa itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir mereka ketika berinfak dalam arti mengeluarkan harta untuk tujuan kemaksiatan, mereka akan menyesali tidak hanya perbuatannya, bahkan sampai harta yang dia keluarkan. Alladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqun, kemudian mereka akan menginfakkan hartanya. Tsumma yakunu alaihim hasrah, dan itu akan menjadi sumber kerugian bagi mereka. Sehingga tidak hanya sebatas amal perbuatan buruk yang mereka kerjakan yang menghasilkan dosa, termasuk juga dampak buruk dari amalnya. Makanya waspadalah dengan yang namanya perbuatan yang memberikan dampak yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasan buruk bagi dampaknya. Semakin lama dampaknya, semakin jauh dampaknya, maka akan menghasilkan pahala yang lebih besar dan semakin besar. Kalau saya tanya misalnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda bisa ngasih jawaban. Ketika ada seorang wanita yang membuka aurat atau yang tampil menawan di hadapan lelaki yang bukan mahram, lalu dilihat oleh lelaki yang bukan mahram dan dinikmati, itu yang sejatinya jadi korban yang mana? Yang laki atau yang perempuan? Yang jadi korban itu yang laki atau perempuan? Yang laki atau yang perempuan? Coba, adik, kelas berapa? Hah? Kelas 5. Yang jadi korban yang laki atau perempuan? Belum cukup umur ya. Terlalu berat bahasannya, Ustaz. Terlalu berat bahasannya. Baik, berarti moderatornya aja ini yang bisa. Ayo, bapaknya. Yang korban yang laki-lakinya, Ustaz. Kenapa yang laki-laki? Kan dia menikmati. Dia sebenarnya nggak niat untuk ngelihat, Ustaz. Dia nggak niat untuk lihat. Iya. Tapi begitu lihat, Terpapar saja dia, Ustaz. terus dipanteng aja. Ya kalau sekali kan nggak apa-apa, Ustaz. Kalau sekali nggak apa-apa. Iya, Ustaz. Kalau Sama- dipantengin terus, Itu sekaligus namanya, Ustaz. sekaligus. Nah, kalau sudah sekaligus seperti itu, yang jadi korban yang mana? Yang laki atau perempuan? Yang laki-laki, Ustaz. Yang laki-laki. Iya, Ustaz. Kenapa Anda sebut yang laki-laki? Karena kena getah dosanya, Ustaz. Kena jebakan dosa. Iya, Ustaz. Siapa yang lebih besar dosanya, yang laki atau perempuan? Yang perempuan, Ustaz. Kenapa? Yang menyebabkan dosa Karena itu. dia penyebab. Iya. Makanya penyebab ini, karena dia pemicu dan penyebab, dosanya lebih besar, lebih berbahaya. Dari sinilah kita diajarkan, orang yang menjadi penyebab dosa sampai membuat orang lain turut berdosa, maka yang bersangkutan ikut mendapatkan dampak buruknya. Terima kasih, Pak. Jadi Itu masuk dalam bagian dari dosa jariah tadi, Ustaz. Ya? nah, semakin banyak orang yang melihat dia, maka semakin banyak dosa yang akan dia dapatkan. Sehingga kalau misalnya dia di satu titik cuma dilihat 5 orang, maka dia menanggung dosa 5 orang itu. Kalau dilihat ratusan orang, dia akan menanggung ratusan dosa tadi. Ini kan termasuk dosa yang mungkin kita nggak sadari, Ustaz. Ya? Kita tidak sadari, ternyata bisa berakumulatif
Dan itu Bisa jadi yang bersangkutan sebenarnya sudah tahu ini resikonya besar, tapi tetap dia lakukan. Mungkin ada orang yang dapat dampak tapi dia nggak sadar. Maka semua yang mendapatkan dampak buruk tadi, dosanya dilimpahkan kepada orang ini. Karena itulah Nabi SAW ngasih ancaman cukup keras ya bagi wanita yang dia pamer aurat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Di zaman Nabi SAW beliau belum menyaksikan yang seperti ini. Lalu beliau mengatakan, "Rijalun ma'ahum syiyat, rijalun ma'ahum siyatun yadribuna bihan nas." Pertama adalah orang yang membawa cemeti dan dia gunakan untuk memukuli banyak orang. Ini tafsirnya adalah imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, "Nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah." Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ma'ilatun mumilatun, dia megal-megal di depan lelaki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di kepala mereka seperti ada punu onta yang condong. Maksudnya adalah kondi, gendungan yang ditaruh di atas atau ditaruh di belakang. La yadkhulnal jannah, mereka terancam tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium aroma surga. Wa in kana rihuha liyujadu min masirati kada wa kada, walaupun aroma surga itu bisa dicium dari jarak yang jauh sekali. Baik, ini contoh gambaran kenapa dia mendapatkan dosa yang besar, karena dia memberikan pengaruh buruk bagi banyak orang. Masya Allah Ustaz. Pak Ustaz sambil diminum Ustaz dulu Ustaz. Oke, tadi kita mendengar pesan yang Ustaz sampaikan bahwa banyak hal-hal yang mungkin yang kita lakukan mungkin atau mungkin juga paham yang tidak kita sadari yang itu menjadi dosa jariah kita. Makanya penting bagi kita untuk terus belajar ya, bertalabul ilmi supaya kita mengetahui apa batasan-batasan Ustaz yang menjadi potensi kita menjadi dosa jariah. Benar. Tema kita itu apa temanya? Ya, Temanya apa? temanya sebenarnya kita Transaksi ya? dosa jariah terhadap transaksi, tapi Ustaz, pertanyaan mungkin bisa, diskusinya bisa cukup meluas Ustaz. Berarti saya belum menyentuh temanya ini. Nggak masalah, Transaksi Ustaz. apa yang Transaksi apa menghasilkan boleh, dosa jariah. Nah, Ustaz. sekarang coba kita balik ke tema ya. Kalau Anda bertanya tentang transaksi apa yang menghasilkan dosa jariah, jika yang dimaksud transaksi di sini adalah posisi seseorang dalam bermuamalah yang itu bisa menghasilkan dosa jariah. Ketika dia melakukan praktek muamalah apapun yang salah, tapi kemudian dipertahankan dari generasi ke generasi, dengan alasan ini sudah jadi kebiasaan dan dia ada dalam rantai kebiasaan tadi. Sebagai contoh ya, dan ini pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman yang kerja di aparat negara. Ada banyak sekali aparat yang ketika diingatkan ini tidak boleh, ini haram. Alasan mereka apa? Tapi dulu-dulu yang memang sudah seperti ini. Senior-senior kita yang sudah pensiun pun yang kayak gini. Jadi dia cuma melanjutkan saja. Aku cuma melanjutkan aja sistem yang sudah berjalan. Berarti udah urf berarti Ustaz. Sudah jadi budaya. Budaya yang Pada urf katanya jadi boleh Ustaz. sebentar dulu ya. Ini sudah menjadi budaya dan tradisi yang ada di lembaga itu. Sehingga di instansi itu misalnya manipulasi data atau aneka pelanggaran-pelanggaran terkait masalah keuangan, itu sudah jadi budaya. Ketika sudah jadi budaya, ada salah satu diingatkan ini tidak boleh. Alasan dia ya dari dulu sudah kayak gini. Nah, cuman catatan saya di sini, mereka yang sudah pensiun, dia sudah tidak bekerja. Tapi dulu waktu dia berada di dalam, dia bagian dari mata rantai budaya tadi. Sehingga budaya ini turun-temurun, rantai 1 nyambung rantai 2, nyambung rantai 3, terus sampai generasi yang sekarang sedang aktif. Ini orang sudah pensiun, tapi dia pernah jadi salah satu bagian dari budaya yang jelek itu.
Terus gimana Pak? Dia nanggung dosa yang di bawah. La haula wala quwwata illa billah. Walaupun dia bukan pelakunya. Tapi kan sekarang saya tidak pelakunya. Iya sekarang. Tapi dulu Bapak terlibat dalam salah satu bagian dari mata rantai budaya yang jelek tadi. Nah, ini kalau dianggap bahwasanya bentuk muamalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, terutama di dunia kerja, yang di situ mengandung pelanggaran tapi dipertahankan sehingga sering dijadikan alasan, ini sudah jadi kebiasaan kami, maka siapa yang ikut di situ kena kecipratan dosa. Contoh yang lain, ada sebuah lembaga ribawi ini ya. Si A kerja di lembaga ribawi tadi. Lembaga ini kan pasti punya sistem nih. Ya, Ustaz. Sehingga misalnya produk lending kami seperti ini, produk funding kami seperti ini, dan dia ngikuti sistem. Sistem itu tidak pernah putus dari generasi A, generasi B, C, D, dan seterusnya. Dia siapapun yang ada di situ terlibat. Maka saat generasi yang terakhir, Bapak kok model transaksinya kayak gini? Ini sudah sistem kami, SOP kami kayak gini. Dari dulu kami seperti ini. Maka walaupun dia sudah pensiun, bisa jadi dia meninggalkan budaya yang buruk tadi, mendapatkan dosa jariah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, yang berbahaya adalah di saat dia sama sekali tidak pernah memutus hal yang buruk tadi, bahkan dia bagian dari rantai pergerakan riba yang ada di lembaga tersebut, walaupun dia sudah keluar, dia sudah tidak kerja, tapi dia dulu yang turut melestarikannya sampai generasi yang paling bawah pun ikut-ikutan, maka orang ini tetap mendapatkan dosa jariah. Masya Allah. Waliyadzubillah. Baik. Baik. Termasuk ini Ustaz, misalnya ini orang yang bekerja di perusahaan IT, men-set up semua sistem untuk perbankan ribawi Ustaz. Sebenarnya pekerjaannya dia kan halal, dia hanya sebagai profesional yang membuat sistem, untuk menjalankan sebuah sistem ya, manajemen di perbankan ribawi. Nah, ini gimana tuh Ustaz? Dia membuat sebuah sistem, Dia konsultan konsultan, untuk membuat sistem produk dia digunakan di perbankan ribawi. ribawi. Jadi berkaitan dengan kerja jasa, kita itu punya dua panduan. Satu, unit jasa yang kita kerjakan, unit jasa yang tidak melanggar syariat. Misalnya konsultan, programmer, ini kan tidak melanggar syariat. Kemudian yang kedua, ada satu batasan lagi. Tidak boleh ada unsur tolong menolong dalam maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kerja sebagai security itu halal atau haram, Pak? Halal. Halal ya. Tapi kalau dia mengamankan tempat maksiat, jadinya tolong menolong dalam maksiat dan jadi penghasilannya haram. Sehingga kerjanya halal, unit usahanya halal, tapi karena digunakan untuk kegiatan maksiat, maka melanggar firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan semua penghasilan yang didapatkan dari proses maksiat adalah haram. Ketika ada orang berdosa, saat dia berdosa itu dia dapat duit, maka duitnya haram. Ini kaidah baku ya. Baik. Kemudian tadi antum sempat tanya, kalau sudah jadi uruf, sudah jadi kebiasaan dan budaya, Ya. kan jadinya boleh. Jadi boleh. Dalilnya apa ini? Ini yang kesekian kalinya saya dapat pertanyaan kayak gini ya. Ya. Dan beberapa jamaah juga punya pemahaman seperti itu. Dalilnya, walaupun ketika jamaah saya tanya, dalilnya apa sih kok kalau sudah jadi kebiasaan jadi boleh? Nggak tahu. Dalilnya adalah sebuah kaidah fikih yang mengatakan al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah. Sesuatu yang sudah jadi ada, sudah jadi budaya, maka dia bisa jadikan acuan hukum. Baik. Tapi ini salah penggunaan. Ini salah penggunaan. Saya tegaskan ulang. Al-'adah muhakkamah ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa kebiasaan buruk menjadi benar karena sudah dinormalisasi. Udah? Terus yang benar gimana? Kita luruskan dulu. Kaidah al-'adah muhakkamah. Al-'adah artinya kebiasaan. Muhakkamah jadi acuan hukum. Kaidah ini itu berlaku
apabila ada keterangan syariat, ada istilah dalam syariat, tapi tidak ada penjelasan secara syar'i, maka referensi penjelasan syar'inya kembali kepada adat. Contoh, kata safar. Kata safar itu ada nggak dalam bahasa syariat? Kota safar. Dalam bahasa syariat ada nggak? Enggak ada. Safar artinya apa Pak? Safar Pak? Bepergian. Bepergian. Ada nggak kata safar dalam bahasa syariat? Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis juga ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang masalah puasa. Lalu Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridon au ala safarin." Dalam bahasa hadis juga ada, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza maridal abdu au safara." Lalu muncul pertanyaan, terus definisi safar itu kayak apa? Nah itu dicari di dalil tidak nemu. Dicari di dalil tidak nemu. Sehingga dalam hadis Nabi SAW cuma menyebutkan siapa wanita yang melakukan safar sehari semalam. Beliau hanya menyebutkan safar sehari semalam. Tapi beliau tidak menyebutkan batas safar. Jaraknya berapa, kemudian waktunya berapa lama ketika orang bertahan di luar kota disebut musafir. Seperti Anda ya, umroh selama 9 hari. Di Mekah 4 hari, di Madinah 4 hari. Itu musafir atau tidak? Musafir, Ustaz. Musafir. Berarti boleh qashar di Masjidil Haram. Ya boleh saja kalau musafir ya. Tapi kan selama sayang. tidak berjamaah dengan imam. Iya. Kan begitu ya. Itu kan sayang, Ustaz. Sayang kenapa? Ya mau bagi pahalanya kan banyak, Ustaz, kalau sholat di. Tidak mendapatkan pahala bersama imam. Baik. Ya. Baik. Jadi batasan safar yang kayak gimana yang seperti ini? Nah, disinilah kaidah al-ada muhakkamah bisa bicara. Sehingga safar itu apa? Coba kamu kembalikan kepada budaya yang berlaku di masyarakat. Menurut budaya kamu, safar itu apa? Oh, masyarakat sini memahami kalau bepergian dengan jarak sekian itu safar. Kalau bepergian di jarak sekian belum safar. Contoh ya, Pak Rahmat kan dari Bogor ya. Dari Bogor Pak Rahmat ya. Jakarta Bogor safar nggak Pak? Enggak. Kenapa nggak safar? Hah? Setiap hari. Bahkan sehari bisa 2 kali. Orang Jakarta ke Bogor atau orang Bogor ke Jakarta sepakat bukan safar. Contoh yang lain, Banten ya, yang lebih dekat area barat yang paling dekat dengan Jakarta. Pandeglang sama Banten jauhan mana? Pandeglang sama Banten. Banten lebih jauh. Kalau orang Jakarta ke Banten safar nggak? Orang Jakarta ke Banten. Berapa kilo jarak Jakarta Banten? Ada. Belum sampai ya? Belum sampai 80 ya? Belum sampai 80. Mungkin sekitar 60, ada 60. Baik. Iya. Kalau orang Jakarta ke Banten safar atau tidak? Safar atau tidak, Pak? Harusnya Anda belum. sampai Banten kosor nggak? Nggak kosor? Nggak pernah ke Banten. Baik. Disinilah definisi safar dikembalikan kepada apa? Al-ada, urf. Bagaimana urf memandang? Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan miskin itu termasuk kata syar'i enggak? Kata syar'i itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Termasuk ya? Masuk. Sebutkan dalil yang menyebutkan kata miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Baik, pertanyaannya. Seperti apa batas miskin? Sudah nikah belum, Mas? Belum. Jomblo itu miskin enggak? Miskin karena belum punya. Miskin, belum punya istri. Belum punya istri. Jadi berat dapat zakat ya. Belum beri banyak kata harusnya. Baik. Seperti apa batas miskin? Ini kembali kepada urf. Maka sekali lagi al-adah muhakkamah itu bukan berarti setiap kebiasaan adalah benar karena sudah jadi tradisi dan budaya. Tapi yang lebih tepat apabila ada istilah syar'i, istilah dalam Al-Quran maupun hadis, tapi tidak ada batasan yang diberikan, maka batasannya kembali kepada
uruf yang berlaku di masyarakat. Bisa dipahami ya? Baik, contoh yang lain. Batasan akad yang sah adalah ketika telah terjadi kesepakatan transaksi. Sudah? Lalu seperti apa kesepakatan transaksi itu? Syariat tidak menjelaskan. Maka dikembalikan kepada uruf. Bagaimana budaya masyarakat memahami. Sehingga misalnya Bang Fadil ya, jualan air minum. Bang, saya bawa dulu ya. Oh iya silakan bawa aja. Itu sudah beli atau belum? Belum Ustaz. Kenapa? Belum ada akadnya. Nah, tadi kan Bang saya bawa dulu, antum udah bilang silahkan. Nah, Berarti saya sudah menyampaikan, antum menyetujui. Apa belum akad? Bisa jadi pinjam Ustaz. Bisa jadi Pinjam. pinjam. Dari mana kita bisa memahami itu pinjam? Dari mana kita bisa memahami itu beli? Dari urf. Oh. Nah, sehingga nanti bisa diuji coba ya. Ada jual gorengan, jual makanan. Di sini food court ada nggak? Ada Ustaz. Ada. Bilang ke penjualnya, saya minta dibungkusin 5. Dibungkusin 5. Habis itu Anda bawa, nggak bayar. Kan minta Ustaz ya? Ya, dikejar nggak? Kejar Ustaz. Dikejar. Ya. Anda disalahkan. Kenapa disalahkan? Anda belum bayar. Kan saya tadi bilang saya minta. Saya nggak ngomong saya beli. Nah disitulah al-adah muhakamah. Adat bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Menurut adat kita, budaya kita, ngomong minta di depan pembeli itu sama dengan beli. Walaupun dia ngomongnya minta. Ini saya bawa dulu ya. Silahkan bawa dulu. Dia sudah tahu harganya. Itu sama dengan apa? Beli atau utang dan seterusnya. Disitulah makna al-adah muhakamah. Catat ini baik-baik, sampaikan kepada yang lain karena banyak yang salah paham. Dan mohon maaf, kaidah al-adah muhakamah disalahgunakan sehingga sampai dijadikan sebagai alat pembenar untuk normalisasi penyimpangan di masyarakat. Ini kan sudah jadi budaya kami, al-adah muhakamah. Orang maksiat ngomong kayak gitu loh. Ahli maksiat ngomong al-adah muhakamah. Gimana al-adah muhakamah? Bagaimana mungkin yang namanya maksiat bisa menjadi acuan hukum? Hanya karena gara-gara ini sudah dinormalisasi. Wallahu a'lam. Termasuk juga uruf, mungkin ini budaya dari nenek moyang kami. Yang apa? Yang korupsi. Nenek moyang kita nggak korupsi Bang. Nggak boleh nuduh kayak gitu. Termasuk dalam ibadah Ustaz. Dalam ibadah. Budaya nenek moyang kami. Budaya nenek moyang. Ya, kenapa itu? Itu termasuk uruf yang dibolehkan atau tidak? Ya, itu budaya yang menyimpang. Kalau misalnya di situ ada sisi yang dilarang, ya tidak boleh dipertahankan. Cuman dulu para nabi itu ditentang dengan alasan budaya. Makanya agama dengan budaya itu dalam Al-Quran sering disebutkan berantem. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila disampaikan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ayo ikuti apa yang Allah turunkan. Alasan mereka apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan kami mengikuti apa yang ajaran yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Sehingga mereka menolak untuk menerima kebenaran itu dengan alasan kita sudah punya. Yang kita punya adalah ajaran nenek moyang kita. Jadi kamu jangan nyampaikan yang baru. Padahal sebenarnya kebenaran itu sudah ada terlebih dahulu, lalu ditutupi dengan aneka budaya yang menyimpang. Kemudian saat kebenaran itu diajarkan kembali, dianggapnya ini yang baru. Padahal sejatinya penyimpangan itulah sesuatu yang baru, yang menyimpang dari kebenaran. Sebab manusia pertama ini seorang apa Pak? Seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Maka manusia awal yang tercipta adalah mereka yang sudah dibimbing untuk melakukan kebenaran. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Karena di awal pikir semua yang udah kategori yang uruf sudah jadi dibolehkan Ustaz. Ternyata ada batasan-batasan dalam itu Ustaz. Yaitu salah penggunaan kaidah. Iya. Baik Ustaz, Masya Allah.
Ini Ustadz mungkin sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, ini coba bertanyakan tentang Ini yang berdiri kan kasihan nih. Karena mereka tidak diasuransikan. tidak asuransikan Ustadz. Jadi daripada nanti keluar dari sini mengeluh sakit. Ini boleh dipakai nggak? Boleh. Nah, kalau mau duduk di depan, serius dengerin sampai selesai, duduk di sini boleh. Tafadhal. Daripada nanti di jalan Anda menghalangi orang yang lewat. Nah, silakan. Sandalnya boleh dibawa, nanti tidak hilang ya. Ya, mendekat kepada sumber ilmu adalah bagian daripada adab untuk tolabul ilmi. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau masih ada kursi kosong di depan, kalau mau diisi silahkan. Silakan diisi. Ini yang mau niat ikut sampai selesai ya. Yang di sebelah kiri saya juga ada itu. Yang mau lesehan di sebelah Lesehan di kiri. sebelah kiri ya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Mas, doyan kopi nggak mas? Enggak. Oh udah ngopi. Berarti tak kasih kopi. Mas. Alhamdulillah. Masya Allah, dapat hadiah. Sudah jadi jatah saya belum ini? Sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Kan tadi hurufnya Ustadz, kalau ditaruh di depan berarti untuk Ustadz hurufnya. Jatah yang dikasih ya. Data yang harus mana? Terima kasih. Ustadz ini sambil menunggu pertanyaan dari beberapa hadirin, ini mau bertanya tentang muamalah di dalam pekerjaan Ustadz. Ini sering terjadi buat profesi desainer atau juga arsitek Ustadz. Jadi dia di dalam pekerjaannya dia sering mendapat pekerjaan dari klien. Kemudian dalam perjalanan konsumennya bertanya, udah saya nggak usah lewat perusahaan ya, langsung ke kamu saja. Oh berarti potong kompas. Potong kompas. Karena memang kebetulan dia juga ingin ada tambahan juga Ustadz, mungkin penghasilannya kurang dan itu dilakukan di luar jam kerja. Iya. Itu bagaimana kira-kira Ustadz secara etik muamalah Ustadz? Iya. Memang kita dalam belajar muamalah itu tidak hanya belajar masalah halal haram, tapi kita juga diajarkan etika dan adab. Dengan adab, seorang muslim akan terlihat lebih indah. Lebih indah berkaitan dengan aktivitas yang dia lakukan. Sehingga kita kalau bisa pada saat bertransaksi, bermuamalah, selalu miliki adab yang baik. Islam itu indah, tapi terkadang ditutupi oleh kesalahan kaum muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Saya punya cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya belum? Oh belum, oh baru datang ya. Jadi ada seorang ulama yang dia memberikan pengarahan tentang Islam, ceramah tentang Islam di Eropa. Dia jelaskan betapa indahnya itu Islam. Aneka aturan syariatnya yang demikian indah, kemudian baik dalam masalah bagaimana bermuamalah, berkeluarga dan seterusnya, sampai membuat orang kafir Eropa itu tertarik. Saya penasaran, Islam yang kau jelaskan demikian indah ini kalau diterapkan di dunia nyata itu kayak apa? Saya pengen tahu secara langsung, pengen melihat seperti apa penerapan Islam di dunia nyata. Nah ulamanya ini bingung, mau dibawa kemana orang ini? Akhirnya dia berusaha untuk nyari daerah mana yang kira-kira bisa menjadi sampel mewakili Islam. Kalau tidak salah dibawa ke Pakistan waktu itu. Bawa ke Pakistan, udah. Ketika orang Eropa ini sampai di Pakistan dan dia melihat bagaimana realita kehidupan kaum muslimin di Pakistan, kaget mereka. Kenapa Ustaz? Ya, kok ternyata tidak sesuai dengan yang diceritakan. Kondisi realnya tidak sama sebagaimana yang diceritakan oleh ulama ini ketika dia mengkampanyekan Islam di Eropa. Itu baru sampai Pakistan, belum sampai Jakarta, Pak. Gimana kalau sampai Jakarta, Pak? Akhirnya ulama ini mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Indahnya Islam itu terhalangi oleh kaum muslimin. Makanya kalau Anda misalnya menampakkan hal yang buruk,
sampai memberi kesan yang negatif, stigma yang buruk tentang Islam, berarti kamu termasuk hijabnya Islam, tabir yang menghalangi indahnya Islam. Ini kan kalau bahasa kita mencemarkan nama baik alma mater. Orang ketika alumni sekolah tertentu, tapi ternyata dia berbuat jahat sehingga dikenang oleh masyarakat. Oh, dia alumni ini. Akhirnya dikenali. Dan nanti kalau ada lamaran kerja kok dari SMA ini langsung sobek. Padahal oknum ya Ustaz. Padahal itu oknum. Karena banyak orang yang menutupi keindahan Islam. Sekarang stigma-stigma seperti itu kan masih banyak ya. Makanya Khawarij itu kenapa diancam keras oleh Rasulullah SAW. Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka. Nabi SAW menyebut Khawarij dengan apa? Anjingnya neraka. Karena mereka ngasih stigma yang sangat negatif tentang Islam. Jadi Islam dianggap sebagai agama yang keras, agama yang kasar, agama yang isinya cuman kalau nggak darah ya darah. Itu gara-gara ulahnya orang Khawarij. Dan selalu merasa paling benar, tidak ada satupun pemimpin di hadapan Khawarij kecuali pernah salah. Sampai pun Nabi Muhammad SAW dikritik. Dzulhuwaisirah itu kan sebagai bibit Khawarij mengkritik siapa? Rasulullah SAW. I'dil ya Muhammad, bersikaplah adil ya Muhammad. Nah, turun temurun Khawarij seperti itu. Semua punya karakter, tidak ada satupun pemimpin pasti dikritik sama Khawarij. Ali bin Abi Thalib dikafirkan, jangankan sekelas Ali, sampai Nabi SAW disalahkan. Makanya sampai beliau marah besar dan beliau mengatakan, "Faman ladzi ya'dil illa ma'dil." Siapa manusia di muka bumi ini yang bisa adil kalau aku nggak bisa adil. Baik. Selanjutnya, ketika kita berakhlak dalam bermuamalah, yang tadi disebutkan, bagaimana kalau ada kasus kayak tadi ya, udah sama kamu aja, nggak usah lewat kantor. Boleh nggak seperti ini? Secara etika bisnis pantas nggak kayak gini, Pak? Secara etika bisnis pantas nggak? Ya, nggak usah lewat KPMI, nggak usah lewat KPMI Bang ya. Oh gitu ya. Langsung aja ke sekjennya. Nanti kalau lewat komunitas, lewat lembaga, lebih panjang urusannya. Nah, Nabi SAW ngasih kaidah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap yang terbaik untuk saudaranya sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Nah, ini kata kunci adab. Ini kata kunci adab. Saya ulangi ya. Kalian tidak akan beriman sampai kalian apa? Menyukai sikap yang terbaik bagi saudaranya sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Ini kata kunci adab. Kata kunci adab itu pertanyaannya begini. Andai kan kamu pemilik perusahaan, kamu mau nggak digituin? Enggak. Enggak. Kalau begitu jangan menyikapi seperti itu untuk orang lain. Sudah. Jadi kita sampaikan kepada si arsitektur ini ya. Si A kenal arsitek ini kan lewat perusahaan X. Nah, kemudian si A udah langsung aja ke arsitek, nggak usah lewat perusahaan X. Wahai arsitek, kalau kamu pemilik perusahaan ini, kira-kira mau nggak ada karyawan kamu yang bersikap seperti itu? Wah, saya nggak terima. Saya nggak bersedia kalau kayak gitu, saya nggak terima. Nah, jangan menyikapi seperti itu kepada orang lain. Itulah kata kunci dari etika dalam bisnis. Dari etika tadi Ustaz ya. Ya. Sebenarnya dari usahanya, bisnisnya apa itu, pekerjaannya itu halal Ustaz ya? Kalau pekerjaannya halal, tapi ini bicara masalah etika. Sehingga insya Allah kalau dari sisi pendapatan halal, cuman secara etika ini tidak tepat. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Nah, ini sebagai pemantik aja diskusi. Jadi memang kita mempelajari tentang fikih muamalah, itu kita bicara tentang kaidah ya, ada riba di situ, ada goror, ada maisir, ada kedoliman di situ. Nah ini penting buat kita pahami masing-masing poin itu sehingga kita di dalam menjalani kegiatan muamalah kita tahu batasannya. Ini sudah masuk kategori itu belum? Nah,
Baik, mungkin kita coba buka untuk pertanyaan. Kita coba minta untuk 3 pertama dulu. Silakan. Tadi Bapak yang baju biru, silakan. Sebutkan nama, asal, dan statusnya. Oh, nggak usah. Silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Elang, domisili Bekasi. Sedikit aja menyambungkan soal yang tadi sudah dibahas, yang karyawan yang mungkin dapat kerjaan yang sejenis langsung gitu ya, nggak lewat perusahaan. Nah pertanyaannya, kalau misalkan katakanlah perusahaannya perusahaan jasa perbaikan lah gitu ya, perbaikan, terus ada klien yang kenal saya lewat perusahaan saya misalkan, tapi dia butuh training misalkan, sedangkan perusahaan saya nggak pernah ngasih training gitu, nggak menyediakan itu, tapi saya punya ilmunya dari perusahaan gitu. Nah apakah itu juga termasuk yang, kalau misalkan saya ambil gitu ya, apakah itu juga termasuk adab yang kurang baik atau tidak? Baik, langsung aja Ustaz deh. Ya, untuk menilai ini sebenarnya bukan kembali ke sisi ilmu muamalah, tapi kepatutan. Patutan, ke etika Ustaz ya. Ke etika. Seperti itu patut nggak? Ya kalau kita menilai itu patut saja Mas, karena perusahaan kami kan tidak menyediakan itu. Sehingga kalaupun kita minta dari perusahaan, dia juga nggak bakalan menyediakan itu. Nah, insya Allah posisi Anda yang multi talent ya, sehingga Anda jadi konsultan kontraktor misalnya, plus bisa jadi coach ya, atau bisa menjadi apa lagi? Menjadi trainer dan seterusnya, bahkan ikut di stand up comedy, jadi pelawak. Karena multi talent dan Anda diminta di situ ya, silahkan. Wallahu a'lam. Selama bidangnya tidak ada di jasanya, tidak ada disediakan oleh kantor. Artinya gitu, dia tidak masuk kategori nelikung perusahaan. baik Ustaz. Jadi halal Ustaz ya. Halal insyaallah. Halal Pak. Terima kasih. Baik, lanjut Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Izin wabarakatuh. tanya Ustaz, kembali ke yang masalah dosa jariah Ustaz ya. Kalau misalnya Bikin lebih dekat lagi. kita sempat terlibat ya di bagian yang dosa jariah itu, mendesain suatu sistem gitu Ustaz ya. Tapi sebenarnya dia nggak ridho Ustaz untuk mendesain itu, hanya ada perintah saja gitu Ustaz. Sebenarnya dia nggak ridho. Nah saat ini sudah nggak terlibat lagi, tapi sebenarnya dia tetap menyesali atas perbuatan itu, dan transaksi yang terjadi itu masih berjalan sampai saat ini. Bagaimana cara menghapus dosanya gitu Ustaz, dan apakah perasaan yang tidak ridho itu juga sebagai pengurang dosa lah gitu Ustaz, seperti itu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Apakah bisa terhapus dosa dengan bertaubat Ustaz? Iya. Taubat itu dijanjikan oleh Allah sebagai penghapus dosa. Sehingga solusi bagi semua orang yang berbuat dosa adalah taubat, dari mulai dosa paling besar sampai yang paling kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha, maka Rabb kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah membuka bagi semua hambanya untuk bertobat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan kepada para hambaku, wahai para hambaku, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Pertanyaannya begini, kalau kemudian di situ ada janji bahwa siapa yang bertobat dosanya akan diampuni, lalu bagaimana cara tobat? Karena cara tobat itu ada panduannya. Memang tidak semua dosa itu tobatnya seragam, tapi ada 3 kata kunci yang ini berlaku di semua dosa.
3 kata kunci taubat yang berlaku di semua dosa. Yang pertama adalah an-nadam, yang kedua al-azm, yang ketiga al-iqla. An-nadam, al-azm, al-iqla. An-nadam artinya menyesali. Al-azm artinya bertekad untuk tidak mengulangi. Al-iqla artinya meninggalkan maksiat itu. Ya. 3 ini syarat mutlak di semua dosa. Tapi ada tambahannya. Kalau dosa itu terkait hak orang lain, maka ada tambahan, wajib mengembalikan hak itu. Dan kalau dosa ini memberikan dampak buruk kepada sekitar, maka dia punya tugas untuk menjelaskan. Beberapa pendeta Yahudi disebabkan karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menutupi kebenaran, sehingga banyak sekali orang yang ikut-ikutan. Nah, si A saja yang ngerti Taurat, dia nggak percaya sama Muhammad, padahal Taurat itu menjelaskan Nabi terakhir. Berarti kan Muhammad ini dusta, bukan Nabi terakhir seperti yang dimaksudkan oleh Taurat. Karena orang Arab sendiri mengakui Yahudi itu ngerti siapa Nabi terakhir. Nah kok Yahudinya mereka nggak mau mengakui, ini biang keroknya ini, gara-gara Yahudi ini sampai banyak orang Arab yang tidak percaya. Coba kalau Yahudi ini diam, mungkin banyak orang Arab yang mau percaya. Tapi gara-gara perannya Yahudi yang mengatakan Muhammad itu nggak benar, bukan Nabi terakhir, kitab kami tidak menjelaskan kalau Muhammad itu Nabi terakhir. Gara-gara mereka ini banyak orang yang kafir. Makanya ancaman yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran kepada Yahudi itu banyak sekali. Tapi sebagian di antara mereka bertobat dan masuk Islam. Nah Allah kasih syarat, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali yang bertobat, memperbaiki diri, wa bayyanu, dan dia menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kebenaran yang ada. Maka mereka yang pernah berbuat maksiat dan sudah memberikan pengaruh buruk bagi yang lain, dia punya kewajiban menjelaskan. Ini maksiat, tidak boleh. Bapak misalnya punya junior yang melanjutkan proyek itu, sampaikan. Aku dulu seperti ini dipaksa, aku nggak ridho, kamu jangan ikut-ikutan, dosa besar. Masalah dia mau ngikutin saran Anda atau tidak, itu urusan mereka. Wallahu a'lam. Terkait tadi Ustaz yang 3 cara tobat tadi Ustaz, penjelasan itu apa Ustaz? 1, 2, 3 tadi Ustaz. Menyesal. Menyesal itu berarti ya dia sedih dengan kemaksiatan itu, dan kalau dia mengenang kemaksiatan itu dia kalau ini salah ya itu Ustaz. Dia ngakui salah. Salah. Ya. Yang kedua, bertekad tidak mengulangi. Ada orang yang berbuat dosa saat bulan Ramadan dia nggak mau, tapi dia masih punya keinginan nanti setelah Ramadan aja. Berarti dia sudah punya rencana. Itu kalau masih ada umurnya Ustaz. Nah, dia masih punya rencana nanti pasca Ramadan kita ulangi. Astagfirullah. Yang ketiga apa? Melepaskan. Ada pelaku riba, dia masih nyicil nih riba. Tiap bulan kan dia bayar cicilan. Rumus cicilan itu apa Mas? Cicilan sama dengan pokok plus riba. Pokok plus riba. Bulan ini dia bayar riba, bulan depan bayar riba lagi. Bulan depan bayar riba. Aku sudah kapok, aku sudah tobat. Tapi kenapa kau masih nyicil tiap bulan? Lah terus gimana kalau nggak dicicil? Ya, selesaikan secepat mungkin, kau bisa cut off biar tidak per bulan mengulangi dosa besar. Berarti ketika dia mengatakan menyesal tapi dia masih mengulang, kan sejatinya tobatnya belum serius. Artinya begitu kita paham, kita menyesali, kemudian berhenti dan stop saat itu. Stop. Nah. Makanya kalau ada orang yang misalnya lihat aurat, ya, misalnya itu lo coba lihat, nggak bener kan itu pakaian kayak gitu, masa pakaian kayak gitu. Nah, ini namanya mulut mencela, mata menikmati. Berarti sebenarnya dia tobat nggak? Tidak, dia menikmati itu. Nah, yang kayak gini belum bisa disebut bertobat karena dia belum ikhlas, dia belum melepas. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Padahal tadi Bapak bertanya. Silakan. Enggak bunyi Mas. Minta tolong dibunyikan.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan menarik, Ustadz. Saya bergerak di bidang, usahanya bergerak di bidang perfilman. Rumah produksi ya, PH. Terakhir kita bikin filmnya Anies Baswedan, Senyum Love Story ya. Lalu kawan-kawan bikin film Nia. Nia itu film penjual gorengan di Padang itu, yang mati terbunuh. Oh iya. Nah, relate-nya dengan adat mukallama ya, mukallama. Jadi secara umum kalau di perfilman itu akan terlihat aurat di situ. Akan terlihat aurat. Apakah itu termasuk dosa jariah? Kan hubungannya dengan dosa jariah kan seperti itu. Tapi kalau kalau dari lihat ceritanya memang ada sesi pembunuhan, ada sesi pemerkosaan di sana. Kalau tidak ditampilkan seperti apa kan? Kira-kira gitu. Nah, apakah itu termasuk kebiasaan? Lalu yang kedua, pertanyaan saya mengenai dosa jariah, apakah itu termasuk dosa jariah? Yang pertama, yang kedua dari sisi transaksinya juga. Kalau di perfilman itu hari pertama itu kalau di bioskop ya, saya memang di layar lebar. Hari pertama itu paling menentukan. Kalau kita tidak membuat ikhtikar transaksi bohong-bohong ya, bahasanya dia pura-pura membeli tiket gitu ya. Sold out lah ya. Iya. Jadi kita harus pura-pura membeli di bioskop gitu ya. Kita sebar tiket itu sampai 2.000 tiket sampai 3.000 tiket. Nah, kalau kita tidak sebar, layar di bioskop itu akan turun secara otomatis karena itu sistemnya seperti itu di gitu. Dan itu kalau kita tidak lakukan itu investor dan lainnya juga akan gigit jari gitu kan, seperti itu. Tidak ada bisnis lagi. Nah, terus yang ketiga, ini masalah nawa itu juga. Kenapa saya masuk di perfilman? Karena saya lihat perfilman ini dampaknya dahsyat. Kenapa? Karena di situ kita sama-sama pahami film itu bisa membuat kebenaran jadi bohong, membuat bohong jadi kebenaran. Kenapa? Karena semuanya bisa diciptakan melalui skenario. Membayangkan perang, kita ngomong sedikit agak jauh ya. Perang di Amerika dibuat seolah-olah menang. Padahal kan kalah sebenarnya di realisasi, tapi di film itu menang seperti itu. Nah, saya masuk di dunia perfilman itu ya termasuk niatnya memperbaiki lah seperti itu ya, memperbaiki keadaan lah ya, keadaan. Karena saya lihat juga hanya beberapa pengusaha yang masuk di industri perfilman. Karena dahsyatnya luar biasa dampaknya. Itu kan film akan terus abadi ya, ditonton setiap orang gitu ya. Nah, yang terakhir pertanyaan saya, selera penonton itu horor. Selera penonton itu horor dan komedi ya, ada komedi. Nah, horor itu biayanya paling kecil, anggap 1,6 M. Tapi dampaknya itu keuntungannya maksudnya itu besar. Cuan ya. Cuannya besar, tebal. Kalau film hantu ya. Film hantu. Dan film hantu pasti ada pemerkosaan di situ. Astagfirullah. Pemerkosaan. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apakah itu termasuk hukum adat ya, hukum kebiasaan nih.
Jadi urf. Urf ya. Ah. Karena kebiasaan orang nonton horor jadi pasarnya seperti itu. Tapi kita udah coba buat film yang Islami, nggak ada penontonnya. Dan dari sisi bisnis dia amsyong ya, kalau bahasanya tidak untung gitu kan. Beberapa kawan, katakanlah Imam Sabtono itu kawan saya yang bikin film Gaza, film 212, terakhir film Stargazer ya, itu film tentang riba juga di situ. Itu penontonnya tidak ada seperti itu. Imam Sabtono seperti diketahui dia direktur dirutnya Muamalat saat ini gitu. Karena saya sama-sama Pak Imam itu awal pertama kali turun di film itu film 212 The Power of Law, film asli bela Islam 212, tapi masih PH kawan. Kalau sekarang udah PH sendiri, kira-kira itu. Jadi niat nawaitu saya seperti itu. Mohon nasihat dan rekomendasinya Ustaz. Billahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini cukup berat ini. Apakah nanti kalau fatwanya haram, apakah langsung resign atau berhenti atau gimana nih? Fatal Ustaz. Masya Allah. Ini nggak sengaja masuk ke kandang macan kan Pak? Mbak, maksudnya Bapak bukan kesasar kan sampai sini? Ya, Masya Allah. Baik, saya mulai dari mana ini Bang? Aduh, kayaknya tarikan nafasnya harus panjang Ustaz. Kopinya kurang sih Bang. Baik, Bismillah, Alhamdulillah. Memang pertama begini ya, terkadang antara tujuan dengan sarana untuk menuju tujuan itu berbeda nilai. Sehingga ada orang yang punya tujuan yang indah, punya tujuan yang baik. Tapi sarana yang dia tempuh untuk menuju tujuan itu caranya salah. Ya, secara syar'i kita nilai ya kamu salah, walaupun tujuannya bagus. Ada kaidah yang salah, kaidah itu mengatakan al-ghayah tubarrirul wasilah. Yang namanya tujuan boleh membenarkan segala cara. Dan ini kaidah yang salah. Karena tujuan yang baik tidak boleh ditempuh dengan cara yang salah. Nabi Muhammad SAW kita tahu ketika beliau berdakwah, beliau sangat berharap untuk bisa mengajak masyarakat kembali ke Islam dan mau memeluk agama Islam. Orang musyrikin ngasih penawarannya luar biasa. Muhammad, kamu itu menghendaki apa? Yang kamu inginkan itu apa? Kalau kamu pengen tahta, pengen kerajaan, kami akan jadikan kamu sebagai raja. Kalau kamu pengen harta, kami akan jadikan kamu sebagai orang paling kaya di Arab. Kalau kamu pengen wanita, kita akan sediakan wanita paling cantik di Arab untuk kau jadikan sebagai istri. Pilihan pertama itu disenangi oleh fakultas politik. Pilihan kedua fakultas ekonomi. Pilihan ketiga semua fakultas. Baik. Dalam pikiran kita kan mungkin begini ya. Kenapa beliau tidak mengambil pilihan pertama, jadi raja? Setelah beliau jadi raja, mungkin dia akan bisa mempengaruhi bawahannya. Ya sudah, sekarang aku jadi penguasa, sudah punya kekuatan, kalian semua harus masuk Islam. Tapi ternyata itu bukan pilihan yang dipilih oleh Nabi SAW. Sebab ini beresiko untuk ke depan masa depan dakwah. Beliau tetap berjuang dengan cara organik atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sampai keberhasilan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan ada kaidah yang mengatakan, kaidah ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat wajah kalian. Allah tidak melihat fisik kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Artinya yang dihisap oleh Allah di samping hati kita, juga kita akan dihisap amal perbuatan kita. Maka niat yang baik tidak boleh ditempuh dengan cara yang salah. Orang punya niat yang baik, tapi caranya maksiat, ya dia dihitung maksiat. Walaupun niatnya
baik. Sehingga kita sepakat misalnya orang korupsi, tapi tujuannya untuk wakaf masjid. Masjid di komplek ini belum selesai, tapi dia punya peluang korupsi di kantor. Ya sudahlah, daripada itu nggak nutup dananya, dia korupsi, tapi maksudnya untuk dipakai bangun masjid. Kita sepakat ini salah atau benar Pak? Salah, walaupun tujuan dia baik. Makanya satu prinsip ya, perbuatan yang salah tidak boleh dibela dengan alasan tujuan yang baik. Karena kalau semuanya pakai alasan tujuan yang baik, akan banyak sekali dosa dan maksiat yang tidak diakui, dianulir sebagai perbuatan maksiat sebab dia beralasan tujuan kami baik. Begitu. Dan kita jadikan sini sebagai kaidah umum ya, bahwa sebatas beralasan dengan tujuan belum bisa membenarkan metode dan cara yang ditemui oleh seseorang. Ini bicara masalah tujuan. Karena itu kalau Bapak tadi di bagian akhir menyebutkan bahwa film itu bisa mengubah paradigma orang, memang betul ya. Film bisa mengubah bagaimana cara orang berpikir, itu memang betul ya. Bagi mereka yang terpengaruh. Tapi bagi mereka yang tidak terpengaruh, ya begitu dia melihat film, oh kok kayak gini ya, saya nggak percaya. Saya nggak percaya, kan banyak yang seperti itu. Alhamdulillah belakangan juga orang sudah mulai sadar, namanya film dia skenario, itu buatan orang, belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dan banyak sekali orang yang sudah mulai paham antara opini dengan fakta, antara berita dengan fakta, itu dua hal yang berbeda. Dan terus kita kasih tahu kepada masyarakat, berita dengan fakta itu dua hal yang berbeda, opini itu tidak selalu sama dengan realita, dan seterusnya, biar orang paham bahwasanya sebatas pernyataan orang itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, walaupun film ini salah satu di antara metode untuk bisa membangun stigma masyarakat tentang sosok tertentu atau tentang kejadian tertentu, apakah ini diperbolehkan? Kita diajarkan jangan bicara kecuali yang benar. Nabi SAW bersabda, iyyakum was-sidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus selalu menjaga kejujuran, karena jujur itu akan mengantarkan manusia kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik akan mengantarkan manusia menuju surga. Alaikum bisidq, kalian harus selalu menjaga kejujuran. Saya ulang ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Lalu beliau mengatakan wa iyyakum wal kadzib, waspadalah dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dusta itu mengantarkan orang untuk perbuatan maksiat, dan maksiat mengantarkan orang untuk menuju neraka. Kalau kemudian dalam film itu Anda hanya akan menampilkan yang sejujurnya, kayaknya nggak jadi, Pak. Gimana Ustaz? Film itu hanya yang ditampilkan yang jujur-jujur, persis sesuai realita. Jadi nggak kira-kira? Jadi dokumentari Ustaz. Jadi dokumentari. Dokumenter, film Jadi, dokumenter. Film dokumenter. Tapi ini kan film action ya. Sehingga kegiatannya seperti runut dari titik A sampai titik Z misalnya. Dia cerita seperti nyambung, tentu akan ada banyak bumbu-bumbu di situ. Entah dialog yang tidak sesuai realita, gerakan yang tidak sesuai realita, kemudian suasana yang tidak sesuai realita, dan seterusnya. Nah, dari kenyataan ini bisa dipastikan film itu akan menyampaikan cerita yang bohong. Bisa dipastikan ya. Kecuali kalau dokumenter itu pun sifatnya adalah cuplikan-cuplikan bukti kejadian, kemudian ditambahi dengan narasi orang yang bercerita, misalnya. Narasi seorang narator. Dan itu juga nggak bisa terjamin 100% sesuai dengan realita. Agama mana yang membolehkan kita berdusta? Ya. Ini kalau kita sama-sama bicara menyampaikan informasi, sehingga kita sepakat ini pasti akan ada unsur kedustaan. Nah, kalau ada unsur kedustaan, Islam melarang kita berdusta. Sehingga tidak ada ajaran agama manapun yang membolehkan kita berdusta. Agama Islam juga sama. Islam sangat anti dengan yang namanya kedustaan. Karena itu cerita dalam Al-Quran disebut oleh Allah sebagai cerita yang terbaik. Ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Quran.
kami ceritakan kepada kalian dengan ahsanal qasas, cerita yang paling baik. Karena cerita dalam Al-Quran itu tidak ditambahi oleh Allah, tidak dikurangi, persis kejadian. Cuman hanya diceritakan secara narasi. Begitu difilmkan, film Yusuf, film tentang Ashabul Kahfi, film tentang ini, pasti ada imbuhan. Nah, tambahan-tambahannya ini kan jadinya ada banyak pelanggaran. Itu bukan bagian dari seni, Ustaz. Seni. Supaya jadi indah untuk dilihat dan menarik untuk ditonton, Ustaz. Iya. Tapi tidak keluar daripada koridor dari inti dari maksud tujuan dari film itu, Ustaz. Tidak keluar maksud dari film, maksud dari syariah maksudnya. Saya hanya bisa berbicara dari latar belakang yang saya pahami. Kalau saya berbicara dari latar belakang seni dan budaya, mungkin akan berbeda pendekatannya. Tapi karena kita bicara dari sisi pendekatan Al-Quran dan hadis, pendekatan syar'i, ya saya mohon maaf, hanya bicara yang lempeng-lempeng saja. Ini bisa nggak Pak dikasih bumbu-bumbu seni? Kira-kira ada nggak sisi kedustaan di situ? Akan ada. Ya mohon maaf, saya tidak akan mungkin mengatakan ini jadi boleh. Walaupun mungkin secara keuntungan itu menguntungkan. Terus tadi ya, berkaitan dengan film horor. Modalnya sedikit, karena kontrak dengan jin murah Pak ya. Kalau kan murah. Tapi cuannya lebih banyak gitu ya. Nah ini kan terus jadi mulai dari sedikit menyimpang dari tujuan asal. Apa sisi keuntungan dakwah dari keberadaan film horor? Film horor itu apakah mengajak orang untuk semakin bertakwa kepada Allah? Mungkin kita semakin paham dengan hal yang gaib, Ustaz. Zikrullah. Sehingga dengan nonton film horor orang akan semakin rajin zikrullah. Atau malah ketakutan untuk tahajud. Dan orang semakin paham, Ustaz, bahwa ada yang ciptaan Allah itu ada yang ada wujudnya dan ada tidak, Ustaz. Jadi ada yang gaib, enggak. Ternyata makhluk Allah itu ada yang ada wujudnya dan ada yang tidak ada wujudnya. Makhluk Allah itu ada yang semuanya berwujud. Tapi ada yang wujud bisa ditangkap indera, atau tidak. Ada yang tidak bisa ditangkap indera. Gitu? Iya. Ya. Kalau itu dikasih tahu aja bisa, nggak usah pakai film. Ya. Karena itu begini, ya. Sebenarnya penjelasan syar'i itu bisa nggak dibuat visualisasi? Contoh misalnya, kalau Bapak mau nyari penjelasan tentang surga, ada buku khusus yang membahas tentang surga. Bapak baca itu seperti melihat langsung. Cuman sifatnya kan narasi, keterangan-keterangan dalam bentuk teks. Sudah? Bisa nggak kita buat visualisasi? Nggak nyanggup, nggak sanggup orang. Bisa nggak bisa? Maka semua wajah Nabi ketika ditampilkan dalam film apapun selalu tidak kelihatan. Walaupun yang buat orang kafir loh itu. Karena mereka nggak berani sampai titik di situ. Nabi yang paling sering jadi lelucon itu Nabi siapa? Ya? Nabi Isa. Pelakunya siapa? Mereka sendiri. Orang-orang ateis yang ada di Eropa, orang-orang ateis yang ada di Amerika. Nabi yang paling sering jadi lelucon itu Nabi Isa, Yesus. Karena penghormatan mereka kepada Nabi itu nol. Bahkan penghinaan mereka selalu diarahkan kepada Nabi. Alhamdulillah kaum muslimin masih menjaga dengan maksimal ya tentang kehormatan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka juga nggak berani. Ini urusannya panjang sama kaum muslimin nanti. Film Innocent of Muslim ini yang dulu sempat viral tahun 2010-an itu alhamdulillah karena diserang bareng-bareng oleh kaum muslimin. Akhirnya kan itu hilang. Bapak cari di YouTube enggak ada ini. Sudah enggak ada ini. Jejak digital itu enggak ada. Dihilangkan. Atas tekanan dari beberapa kaum muslimin kepada YouTube sendiri, kalau sampai ini enggak hilang, ya, kasus nanti. Alhamdulillah berhasil. Karena mereka tidak bisa membuat visualisasi yang paling mendekati gimana bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita masih menjaga asas kejujuran, asas apalagi misalnya asas kesesuaian dengan realita dan seterusnya, ini sangat bertolak belakang dengan prinsip perfilman. Ya. Jadi kesimpulannya, kira-kira Bapak sudah ada alternatif kerjaan yang lain nggak?
Tapi kalau berbicara film Ustaz, film ini kan media Ustaz. Media. Media ini kan ibarat seperti pisau. Ya, Artinya dia bisa dibuat untuk kebaikan dan juga untuk keburukan. Ustaz. ya. Nah, ini bagaimana caranya film ini bisa menjadi bagian dari kebaikan? Ustaz? Kalau Apa- bicara tujuan, kita sepakat. Maka Tujuan beliau kan tadi memberikan paradigma yang lurus kepada kaum muslimin. Bisa saja saya pesan ke beliau, bisa nggak Mas dibuatin film tentang ANB Mas? Bisa saja ya. Ini nggak pesan ya Mas. biografi Ustadz Amin Misalnya Nurbaik, gitu. biografi ANB. Nah, Kok nggak ada yang menarik, nggak bakalan ada penontonnya Ustadz. Investornya nanti bangkrut. Terus Anda nolak, kan sah-sah saja ya. Karena ternyata tujuannya di balik itu adalah dari sisi ini menguntungkan atau tidak, banyak yang nonton atau tidak. Dan ternyata dakwah bisa disampaikan tanpa harus melalui film. Hidayah itu ada di tangan Allah. Kita hanya menyampaikan masalah orang mau nerima atau tidak di luar tanggung jawab. Misalnya kalau Bapak sekarang keahliannya kita alihkan, gimana kalau kita bikin video bagus, ya, dokumenter atau apapun, lalu kita akan sebarkan kepada masyarakat sehingga membuat mereka tahu yang sejatinya seperti ini. Apa sih contohnya yang sering dianggap menyimpang? Ya, sejarah-sejarah yang mungkin diselewengkan oleh sebagian orang. Bapak kira-kira kalau memperjuangkan itu dijadikan sebagai film dokumenter, kemudian itu bisa mengubah paradigma dan dilihat oleh banyak orang, jejak digital tidak hilang, insya Allah jadi pahala jariah. Jadi beralih dari film action ke film dokumenter. Insya Allah ANB siap dukung, insya Allah. baik Ustadz. Mungkin tadi ada pertanyaan kedua Ustadz tentang apakah itu masuk strategi marketing pada saat launching itu seakan-akan tiketnya habis ludes Ya, borong. Karena itu memang udah apa namanya sudah jadi budaya. urf Ya, lagi Ustadz. uruf. Apakah, Tadi kembali kepada al-adah muhakkamah ya. ya, Apa yang sudah jadi budaya bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Pertanyaannya, model seperti ini normal atau tidak? sekarang jadi normal Ustadz. Enggak. Secara aturan. Peraturan sih Jangan enggak. karena tidak. Tidak. Nah, Anda bisa nyebut tidak normal itu masuk pelanggaran atau tidak? Pelanggaran karena tidak sebenarnya yang terjadi. Ya. Bisa nggak disebut ini mengelabui orang lain? Mengelabui Ustadz. Mengelabui ya. Ya. Ini yang disebut dengan najas. Najas. Kok najas? Ya. Nabi SAW najas. Wala tanajashu. Janganlah kalian melakukan praktek jual beli najas. Dan salah satu di antara bentuk najas adalah berpura-pura. Berpura-pura menawar, berpura-pura menawarkan, berpura-pura seperti laris dan seterusnya, padahal aslinya tidak seperti itu. Makanya para ulama memfatwakan dilarang jual beli follower. Itu salah satu pertimbangannya ya memanipulasi konsumen. Sehingga testimoni yang tidak sesuai dengan realita itu kebohongan. Dan jangan sampai kita hanya sebatas karena ngejar target duniawi tapi dengan cara membohongi orang lain. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi tadi itu bukan hanya untuk kayak seperti sudah kelaziman ya. Setiap launching masuk restoran Ustaz. Jadi orang udah antri. Ya, tapi Allahu a'lam itu bakal benar. Mungkin dibuat buyback ya. Jadi dia keluarkan dana sekian untuk membiayai orang biar belanja. Tujuannya untuk narik perhatian orang biar wow warung ini ternyata laris. Iya, Padahal sebenarnya itu dikondisikan. dikondisikan. Ada banyak sekali korban yang seperti itu. Kawan saya itu beli kondotel ya di Bali. Kalau tidak salah anggaplah misalnya harganya 500 juta. Sudah dalam waktu kurang lebih setahun pertama itu dia dapat pengembalian modal dan bagi hasil rutin tiap bulan selama 1 tahun. Begitu ke-13 bulan ke-13 mandek. Terus dia tanya, loh kok sekarang enggak ada? Ya memang konsumennya sudah enggak ada Pak. Akhirnya dia curiga, dia cari tahu betul nggak selama ini memang aktif kondotelnya ini disewa orang. Ternyata tidak. Jadi dari 500 juta itu yang 200 juta dikembalikan ke investor. Oh, untuk buyback. Nah buyback tadi, jadi yang 300
keuntungan yang punya pengelola manajemennya Iya. 200, ya, dianggap ini buyback. Seakan-akan sudah tersewa. Seakan-akan terpakai, tersewa, padahal aslinya duit dia sendiri. Baik, baik. Jadi itu kira-kira apa itu? Ya kedoliman Ustaz ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sip. Ini sebenarnya suatu hal yang biasa dan lazim ya. Kalau kita lihat di ya launching apapun itu ya menjadi suatu strategi marketing, dan kita sebagai umat muslim dan sebagai pengusaha wajib mematuhi kaidah-kaidah ya. Batasan-batasan supaya kita tidak Kalau MLF ini rame dimanipulasi nggak? ini Karena tadi ada yang digratisi, kayak saya kan masuk gratis nih. Ustaz kan pembicara. Ustaz. Oh gitu ya. Berarti bukan manipulasi ya? Bukan Ustaz. Tidak ada apa namanya undangan bayaran. Tidak ada undangan bayaran, betul sekali. Baik, Ustaz. Insya Allah aman Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ini kita tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir pada talk show kita. Ini saya waktu sudah menunjukkan pukul 5.30 saat ini. Mungkin Ustaz sebelum menutup mungkin ada nasihat Ustaz kepada teman-teman, pada hadirin ya, mungkin meresume apa diskusi kita hari ini Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik. Jadi kalau sudah berbicara masalah urusan dunia, penyeimbangnya itu adalah akhirat. Selalu demikian ya. Sebab manusia itu kalau tidak dikasih tahu tentang penyeimbang akhirat, wah dia bisa nggak karuan ketika mencari urusan dunia. Dan satu prinsip berkaitan dengan penyeimbang akhirat adalah Anda perlu sadari semuanya pasti akan dihisab. Karena karakter dunia, kata Ali bin Abi Thalib, awwaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halali hisabun wa fi haramihi azab. Awalnya itu melelahkan, akhirnya ujungnya kebinasaan. Semua pasti akan kita tinggal. Dari 100% dunia yang kita dapatkan, mungkin hanya 10% yang kita bisa nikmati. Sisanya kita tinggal. Sehingga gaji Anda misalnya 10 juta per bulan, yang mungkin bisa Anda nikmati hanya kurang lebih 1 juta atau 2 juta. Sisanya kita tinggal. Fi halalihi hisabun wa fi haramihi adab. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi kalau kita menyadari akan ada kehidupan yang kedua, dan kehidupan yang kedua ini tidak ada peluang untuk menambah amal, maka selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa selamat. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber bencana ketika di akhirat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usaha halal yang kita lakukan dalam mencari nafkah dan ma'isyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.